Menikmati uang haram. Gus Miftah terseret kasus pencucian uang. Pantas selama ini keluar-keluar, ternyata buat nutupin borok. Gus Miftah terseret kasus pencucian uang Wahyu Kenso, dilansir kelora.com. Gara-gara Blangkon, ya, si Miftah terseret kasus pencucian uang Wahyu Kenso, ya. Kayak artis saja ini kan, tapi memang terkenal ini Miftah ini, ya. Dan itu juga wajar juga, ya, karena gara-gara Blangkon ini memang dia suka pakai Blangkon, ya. Dan mungkin di situ ada Wahyu Kenso gitu ya. Kemudian dilelanglah Blangkon itu, ya. Mungkin belinya harga murah dan akhirnya terjual dengan harga 900 juta rupiah. Jumlah yang luar biasa kalau mengandalkan ceramah, ya, di pengajian-pengajian umum, ya, pengajian-pengajian umum dengan orang yang terkenal itu ya 10 juta itu udah banyak pemirsa, ya. Samalah tampil di TV itu 10 juta itu udah banyak. Kalau misalnya setiap ketemu sama Wahyu Kenso, kemudian juga lelang Blangkon sekali dapat 900 juta, 2 kali gitu, belum lagi yang diem-diem. Nah, saya kira ini memang sudah barang tentu, ya, bagi-bagilah mungkin atau seperti apa. Tetapi ini kemudian, ya, ini akhirnya dia terseret di kasus dugaan TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang, ya, karena nggak wajar gitu aja, ya. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini: masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25, di pertengahannya, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Gus Miftah ikut terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Wahyu Kenso. Sebelumnya, pesohor lain yang sudah disebut namanya adalah Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Gus Miftah terseret kasus dugaan TPPU karena pernah berurusan dengan Wahyu Kenso. Dia melelang Blangkon dengan harga 900 juta rupiah yang dimenangkan Wahyu Kenso. Terseretnya nama Gus Miftah diungkap oleh pengacara korban Wahyu Kenso, Zainul Arifin, saat membuat laporan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2023. Tuduhan kesan ini nggak benar, kata Gus Miftah saat dihubungi Warta Kota Kamis 13 April 2023 pagi. Gus Miftah mengatakan, jika bicara keterlibatannya atas kasus dugaan TPPU Wahyu Kenso karena melelang Blangkon, ia memastikan tak tahu sumber uang yang ia terima. Kan saya hanya melelang. Pas dibeli Wahyu Kenso, saya tidak tahu uangnya dari mana, ucapnya. Jadi tuduhan pelapor ini asal aja. Uang lelang itu saya gunakan buat amal, bukan buat saya pribadi, sambung dia. Gus Miftah belum berbicara banyak atas namanya yang terseret kasus dugaan TPPU Wahyu Kenso. Saya akan bicara semuanya jika sudah di Jakarta. Saya buka semuanya, ujar Gus Miftah. Diberitakan sebelumnya, pengacara korban robot trading atau Trigger milik Wahyu Kenso, Zainul Arifin, membongkar ada 8 figur publik yang akan terseret kasus dugaan TPPU. Di antaranya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, juga ada Stephen William, Haji Faisal, Gus Miftah, Rian Masif, Dr. Tirta, dan Judika. Bahkan Zainul Arifin menjelaskan secara terperinci keterlibatan 8 figur publik itu atas dugaan TPPU Wahyu Kenso dari bisnis robot trading ATG.
Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan Stephen William diduga menerima uang dari kerjasama endorse sekaligus brand ambassador dari produk suplemen kesehatan yang CEO-nya istri Wahyu Kenso. Sumber uang untuk membuat usaha itu diduga hasil robot ready ATG. Kemudian untuk Ria, The Massive, dan Judika, mereka menjadi brand ambassador produk nutrisi Glory yang disitu Wahyu Kenso menjadi CEO-nya. Lalu Gus Miftah, Dr. Tita, dan Haji Faisal diduga menerima uang dari Wahyu Kenso dari hasil lelang. Gus Miftah dengan belelang belangkan seharga 900 juta rupiah, kemudian Dr. Tita belelang motor 120 juta rupiah, dan Haji Faisal penerima hasil lelang sebesar 400 juta rupiah. Hal tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Apakah bisa dipidana? Kukira Sultan karena Gus Miftah dia belelang dan dia tidak tahu untuk itu hasil dari mana. Ada barang yang dijual belangkon, tapi aneh juga belangkon harga segitu, gak masuk akal. Harga normal belangkon Rp250.000, sudah bagus banget. Sanksi ahli pidana harus ada, ujar Firdaus. Orang yang sering bergaul dengan orang-orang berbuat maksiat, suatu saat maksiat tersebut akan jatuh padanya. Tanggapannya Om Ded untuk teman dekat sekaligus yang memaafkan Anda. Coba diundang dong Om, pengen dengerin di podcast perihal berita ini, ujar Panglima Kumbang. Oh, ini yang ceramah di gereja biar dikata orang lain toleransi, ujar Rifki. Ini yang bertemu saya kan, Yusuf Mansur aja nggak diproses-proses kasusnya, kayaknya bakalan aman seperti pendahulunya. Soalnya udah salaman sama ya Prabowo belum lama ini, kalau ke radikal-radikal, ujar Mbak Selamatlah, masa dia seorang penceramah mau makan uang haram, bawa ke pengadilan. Waduh, kalau terbukti malunya ampun, 33 kali duit dari Wahyu Kenso itu hasil tepu-tepu dari korbannya. Diperkirakan 25.000 orang. Menari di atas derita orang, kata terus semangat. Maksud di Kenso ini apa sih? Uang haramnya yang banyak itu dicuci biar jadi uang halal ya? Kita tunggu informasi selanjutnya, Mbak. Terima kasih atas infonya, kata Hugo. Pro NKRI, NKRI harga mati, radikal-radikal, Bhinneka Tunggal Ika, anti katur, revolusi mental, ini hasilnya, ujar Adi. Gara-gara lelang belangkon 900 juta, semoga masalahnya cepat selesai. Klub, semua mulai terkuak yang nyari-nyari nyinyir ternyata buat nutupin borok, ujar Nodobus. Tenang-tenang, baru dugaannya, biarkan penyidik yang menyimpulkan nanti. Pantas, gelora, oh gelora. Coba di mana salahnya Gus Miftah dia belelang belangkon. Terus belangkonnya ada yang beli. Apa ya kita sebagai penjual harus tanya dulu sama si pembeli asal-muasal uangnya dari mana. Ada penjual sayur, terus ada pembeli, ada penjual sayurnya, tanya dulu uangnya dari mana. Alhamdulillah, gak jauh dari kriminal para Islam Nusantara, kata Katu Kenca. Anjing, kok bisa sih Miftah terseret kasus pencucian uang? Wih, hebat juga si Miftah ya pro NKRI harga modar, kata Mukidi. Semua orang tahu arahnya kemana. Padahal udah cari aman, malah di sliding. Malingka jebloskan ke penjara, akhirnya kebongkar juga, ujar Feral. Walah, si open minded dan si paling toleransi ya. Wah, kasihan juga ya kalau sampai keseret kasus. Pantas mobil baru LM300, aduh. Paling NKRI harga mati. Dari 4 penjuru mata angin koruptor, Bak Pandemi. Akhirnya. Bukan Gus, bukan anak kiai, kata Gus Najih, kata Basko. Gak aneh, Gus, walah ada ulama besar nih. Cemananya, kata burung pipin. Ini mah mirip kasus Doni Salman. Jangan fitnah, gak mungkin Gus Miftah terlibat. Radikal melekedas, apakah bisa dipenjara? Tunggu dulu, kita mayoritas mau berharap apa dari orang seperti ini, kata Kang Taufik. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.